بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن الشرف النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sebelum kita melakukan kajian inti kita akan kitab Riyadhus Shalihin, ada baiknya kalau kita menyinggung keberadaan bulan di mana saat ini kita sedang berada di dalamnya, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab yang ia merupakan salah satu daripada 4 bulan yang mulia, yang dalam bahasa agama disebut dengan Ashhurul Hurum. Keberadaan 4 bulan mulia ini telah disinggung keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Maka penentuan dalam setahun ada 12 bulan itu bukan hasil temuan manusia, tapi ketentuannya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan hal itu ditentukan oleh Allah? Allah berfirman, "Yauma khalaqas samawati wal ard." Tatkala Allah ciptakan petala langit dan bumi, dan tatkala Allah ciptakan ufuk barat dan timur, tatkala Allah ciptakan tata surya, maka saat itu Allah tentukan dalam setahun itu ada 12 bulan. Lalu Allah menjelaskan lebih lanjut, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, yang punya nilai keunggulan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka di antara uraian para ulama akan kemuliaan dari 4 bulan tersebut adalah, jika sebuah amal kebaikan yang kita lakukan di luar 4 bulan yang mulia itu, maka sebuah kebajikan itu akan diganjar dengan 10 pahala. Al-hasanatu bi'asyri amthaliha. Sebuah kebaikan akan diganjar dengan 10 pahala. Namun tidak demikian halnya dengan kebaikan yang kita lakukan di dalam 4 bulan yang mulia tersebut, yang salah satunya adalah bulan Rajab. Maka nilai pahalanya akan Allah tingkatkan sampai mencapai 70 kali kelipatan, ila sab'ina dhi'fin.
Allah akan tingkatkan lagi sampai mencapai ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai mencapai 700 kali kelipatan. Allah akan tingkatkan lagi sampai hanya Allah jualah yang mengetahui seberapa besar pelipat gandaan akan nilai pahala yang akan Allah berikan kepada umat Muhammad SAW yang memanfaatkan 4 bulan yang mulia ini dengan melakukan amal soleh. Khusus bulan Rajab itu Rasul SAW telah singgung keberadaannya di dalam sebuah hadis. Rasul mengatakan, Rajab syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Kenapa secara eksplisit Rasul SAW menisbatkan, mengkaitkan bulan Rajab itu dengan Allah? Bukan kepada prinsipnya semua hari, semua minggu, semua bulan di sepanjang tahun adalah milik Allah. Bahkan apa yang ada di petala langit dan bumi ini milik Allah. Bahkan kita ini adalah milik Allah dan akan berpulang kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun mengapa secara khusus Rasul mengkait-kaitkan bulan Rajab dengan Allah Subhanahu wa taala? Pastinya yang demikian itu akan memberikan nilai tambah kepada bulan Rajab tersebut. Sebagaimana kita maklumi, yang namanya masjid itu adalah rumah Allah, Baitullah. Tapi yang menyandang gelaran Baitullah itu hanyalah Ka'bah. Dan gelaran Baitullah itu hanya disematkan kepada Ka'bah. Padahal semua masjid adalah rumah Allah. Nah, pastinya penyandangan itu memberikan nilai tambah untuk yang menyandangnya, yang memperolehnya. Termasuk dalam hal ini adalah bulan Rajab. Dan kemuliaan nilai tambah yang dimiliki oleh bulan Rajab itu tampak jelas dari 17 nama yang disandang oleh bulan tersebut. Yang salah satunya adalah disebut dengan Syahrullahil Asab. Bahwa Rajab merupakan bulan kerahmatan Allah. Maka digambarkan jika rahmat Allah yang Allah turunkan untuk umat manusia ini di luar 4 bulan yang mulia itu, maka rahmat Allah yang turun itu bak hujan yang turun rintik-rintik. Hanya gerimis saja. Namun tidak demikian halnya dengan rahmat Allah yang Allah turunkan di bulan Rajab. Rahmat Allah yang turun ini di dalam bulan Rajab ini bagaikan hujan yang turun dengan begitu lebatnya. Maka disebutlah Syahrullahil Asab. Allah benar-benar menumpahkan rahmatnya untuk umat ini. Allah benar-benar mengguyur umat ini dengan rahmat Allah. Maka saat Allah panjangkan umur kita, saat Allah sehatkan tubuh kita, saat Allah pertemukan kita dengan bulan Rajab, itu karena memang Allah menghendaki agar kita punya kesempatan untuk meraih rahmat Allah, untuk memperoleh rahmat Allah, untuk menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, untuk membasahi pelataran kehidupan kita ini dengan rahmat Allah, dan sekaligus mendaulat diri ini sebagai hamba-hamba Allah yang dirahmati. Untuk itulah bulan Rajab disebut dengan Syahrullahil Asab. Nah, untuk memperoleh rahmat Allah yang Allah turunkan di dalam bulan Rajab ini, maka begitu banyak arahan-arahan yang diberikan oleh para ulama. Di antaranya sebuah amalan, sebuah amaliyah yang telah dikutip oleh
Syekh Al-Imam Abdul Hamid Quddus di dalam kitabnya Kanzun Najah was Surur, di mana Syekh Abdul Hamid Quddus mengutip sebuah athar dari seorang Wahab ibnu Munabbih, di mana Wahab ibnu Munabbih mengatakan, qara'tu fil kutubis samawiyatis sabiqah, aku telah membaca tuntas seluruh kitab-kitab samawi terdahulu, bahwasanya di sana termaktub jelas barang siapa yang membaca selama bulan Rajab. Apa yang dibaca? Yang dibaca kalimatnya sederhana saja. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 3 kalimat. Dibaca sebanyak 70 kali selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan diperoleh manakala seorang manusia muslimah memanfaatkan kebesaran bulan Rajab dengan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Dijelaskan oleh Wahab ibnu Munabbih sebagaimana yang tertera di dalam kitab-kitab samawi terdahulu, niscaya kulit tubuhnya ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka jahanam. Itu artinya melalui kebesaran bulan Rajab, melalui keberkahan bulan Rajab, melalui kemuliaan bulan Rajab, melalui keagungan bulan Rajab, kita punya kesempatan untuk meraih sebuah jaminan dari Allah, untuk meraih sebuah asuransi jaminan keselamatan diri ini, sekaligus memprotek diri kita, melindungi diri kita dari segala ancaman adab neraka jahanam. Melalui sebuah amalan yang sederhana, yaitu membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali selepas sholat subuh dan selepas sholat maghrib. Dengan demikian niscaya ia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala ancaman adab nerakanya. Karena tolak ukur barometer kesuksesan seseorang itu manakala seseorang menggapai 2 hal. Faman zuhziha 'anil nar. Yang pertama, ia dijauhkan, diselamatkan dari api neraka, dari ancaman api neraka. Yang kedua, wa udkhilal jannah. Firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang telah dijauhkan, diselamatkan dirinya dari api neraka dan dipastikan dia masuk surga, maka itulah kesuksesan yang sejati. Itulah kesuksesan yang sebenarnya. Nah, untuk menggapai kesuksesan itu ternyata bukan hal yang sulit untuk umat ini. Di antaranya melalui keberkahan bulan Rajab, dengan membaca zikir yang amat sangat sederhana itu, maka umat ini punya kesempatan untuk meraih jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saran yang lain adalah memanfaatkan keagungan dan kemuliaan bulan Rajab dengan berpuasa. Mengingat puasa itu sendiri adalah merupakan ibadah yang punya nilai yang amat sangat strategis. Rasul mengatakan, kullu amali bini adama lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan manusia itu pada hakikatnya untuk dirinya kecuali puasa, dan puasa itu hanya untukku dan akulah yang langsung akan memberikan pahalanya. Jadi sampai hari ini
pahala bagi orang-orang yang beribadah puasa itu masih merupakan misteri ilahi. Karena kelak akan ada kejutan. Kejutan yang amat sangat membahagiakan dan membanggakan bagi mereka-mereka yang gemar untuk ibadah puasa. Nah, salah satunya yang dianjurkan adalah untuk berpuasa di dalam bulan Rajab, mengingat pelipat gandaan nilai pahala yang akan diperoleh. Jadi kalau 700 kali kelipatan, demikian pula puasa sehari akan Allah lipat gandakan nilai pahalanya sampai 700 kali kelipatan. Sehari berpuasa sama dengan 2 tahun berpuasa. Kalau 700 hari berarti sama dengan 2 tahun. Sementara dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, hadis ini diriwayatkan pula oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah, diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-Awsat. Artinya ini hadis cukup kondang, hadis yang cukup dikenal oleh para ulama, bukan informasi liar yang referensinya nggak jelas. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang, jangan puasa Rajab, sunnah Rajab, hadisnya nggak jelas. Ya nggak jelas karena dia bodoh, nggak jelas karena dia tuli dan buta akan informasi agama, maka nggak jelas. Tapi bagi orang yang baca kitab agama, hadis yang jelas. Mengherankan lagi, orang mau beribadah, mau beramal kebaikan justru dihalang-halangi. Justru kalau berbuat kemaksiatan dilakukan pembiaran. Ini ada tren. Kalau orang mau berbuat kebaikan, amal ibadah, taqarrub kepada Allah, jangan, bid'ah, hadis yang nggak jelas. Sementara pada saat yang sama, orang yang bersangkutan itu tidak pernah melarang kalau seseorang berbuat kemaksiatan. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ini sungguh amat sangat mengherankan. Jadi manusia-manusia seperti ini siapa? Kita perlu telisik mereka-mereka ini. Jangan-jangan mereka adalah kaki tangannya orang-orang Yahudi yang mau mengkebiri umat Islam untuk berbuat amal kebaikan. Nah, hadisnya jelas. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama thalathata ayyamin min syahrin haramin al-khamisa wal jumu'ata was sabta kataballahu lahu ibadata tis'i mi'ati amin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di bulan haram. Nah, bulan haram itu termasuk bulan Rajab. Bulan haram itu termasuk bulan Rajab. Karena 4 bulan yang mulia yang dimaksud adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Jadi kalau man shoma thalathata ayyamin, barang siapa yang berpuasa 3 hari, min syahrin haramin, dari bulan yang mulia. Bulan yang mulia tadi itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, termasuk bulan Rajab. Puasa 3 hari terdiri dari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Apa yang akan terjadi? Manfaat semacam apa yang akan diperoleh manakala seorang anak manusia dari umat ini memanfaatkan keagungan dan kemuliaan bulan Rajab dengan cara berpuasa, dan puasanya itu terdiri dari 3 hari, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kataballahu lahu, Allah akan tetapkan untuk dirinya, diri pelaku puasa tersebut, ibadata, nilai ibadah, seperti orang yang beribadah kepada Allah selama kurun waktu
tahun. Jadi Anda boleh secara fisik berusia 60 tahun dan selesai. Karena begitulah target Rasulullah SAW untuk umatnya. Hasadu ummati ma baina sittina ila sab'in. Usia rata-rata umatku antara 60 hingga 70 tahun. Secara fisik kita usia 70 tahun dan selesai menghadap Allah, meninggalkan dunia yang fana ini. Namun deposito amal kebaikan kita seperti orang yang berusia ribuan tahun. Dan ini merupakan karunia Allah. Karunia Allah untuk kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jauh-jauh hari sebelumnya Allah telah menargetkan umat ini sebagai umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat Muhammad adalah umat yang terbaik, umat yang terdepan, umat yang teragung, umat yang termulia. Hingga saking mulianya 2/3 dari penduduk surga Allah itu akan diisi oleh umat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sebagaimana yang ditandaskan oleh Rasul dalam sebuah hadis beliau. Namun ternyata di sana sini begitu banyak kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Di antara sisi-sisi kelemahan itu adalah jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita. Adalah merupakan jatah umur yang terpendek di antara jatah umur yang pernah Allah berikan kepada umat-umat yang pernah tampil mengisi kehidupan di dunia ini. Sementara Allah telah targetkan kita umat yang terbaik. Umurnya 60 tahun, 70 tahun. Tidak memungkinkan untuk tampil sebagai umat yang terbaik. Pastinya mereka-mereka yang umur ratusan tahun, ribuan tahun, deposito amal kebaikannya jauh melampaui mereka-mereka yang usia 60, 70 tahun. Maka untuk kiranya umat ini dapat menggapai dan memenuhi apa yang telah Allah targetkan untuk diri mereka, maka Allah hadirkan sarana demi sarana, kemuliaan demi kemuliaan, kesempatan demi kesempatan. Salah satu sarana yang Allah hadirkan di tengah-tengah kehidupan umat ini adalah keberadaan 4 bulan yang mulia itu. Yang salah satunya adalah bulan Rajab, di mana diantaranya puasa 3 hari saja itu seseorang dari warga umat ini dapat kesempatan untuk membukukan sebuah nilai pahala ibadah yang luar biasa nilainya, yaitu puasa 3 hari seperti orang yang beribadah 900 tahun. Maka rasanya kesempatan ini sayang kalau kita sia-siakan. Ya. Lalu Rajab berlalu dari diri kita tanpa kita memanfaatkan kebaikan dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Karena sewaktu Rajab itu datang, maka Rajab itu seakan menyapa diri kita. Wahai umat Muhammad, aku telah datang di tengah-tengah kehidupan kalian. Namaku Rajab, terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, dan Ba. Ra, itu kalau dalam teks bahasa Arabnya, adalah bukan sembarang Ra, tapi Ra itu merupakan inisial, kependekan dari kata rahmatullah. Jim itu kependekan dari kata jarimatul abdi. Kalau tadi rahmatullah artinya kerahmatan Allah, rahmatnya Allah, maka jarimatul abdi artinya dosa sang hamba. Sementara Ba
itu kependekan dari kata birrullah, artinya kebaikan-kebaikan Allah. Maka wahai umat Muhammad, aku Rajab, dan ketahuilah bahwa dosa kalian telah dihimpit di antara rahmat dan kebaikan Allah. Manakala kalian pandai memanfaatkan sarana-sarana yang ada pada diriku, maka tidaklah aku berlalu dari diri kalian kecuali dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kalian akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan Rajab datang menghampiri dan menyapa kita seperti itu. Maka kiranya sayang kalau kemudian kita sia-siakan keutamaan, kemuliaan, kebaikan yang ada di dalam bulan Rajab itu. Nah, kalau hari ini nggak sempat karena informasinya telat, ya masih ada waktu di minggu yang akan datang, Kamis, Jumat, dan Sabtu, untuk kita manfaatkan dengan cara kita berpuasa sunnah. Selanjutnya kita manfaatkan kemuliaan bulan Rajab ini dengan kita banyak beristighfar kepada Allah. Salah satunya adalah dengan membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Karena sebagaimana kata para ulama, amalan yang paling ideal untuk bulan Rajab ini adalah al-istighfar. Sementara amalan yang paling ideal untuk bulan depan, bulan Sya'ban, itu adalah selawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan yang ideal untuk bulan berikutnya, yaitu bulan Ramadan, adalah qiraatul Quran. Jadi untuk bulan ini istighfar, untuk bulan yang akan datang selawat kepada Nabi, dan untuk bulan yang berikutnya, bulan Ramadan, adalah membaca Al-Quran. Untuk bulan Sya'ban misalnya, kenapa Rasulullah SAW mengatakan wa Sya'banu syahri, dan adalah Sya'ban bulanku? Karena di dalam bulan Sya'ban itu Allah turunkan perintahnya untuk kita berselawat dan bersalam kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu salah satunya. Jadi kalau dikatakan wa Sya'banu syahri, dan adalah Sya'ban itu bulanku, kenapa Rasulullah SAW mengait-ngaitkan bulan Sya'ban dengan dirinya? Kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah jika kita ingin mengetahui sejauh mana nilai kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang miliki di sisi Allah sebagai rasulnya, sebagai nabinya, dan sebagai kekasihnya. Jika kita ingin mengetahui akan nilai-nilai keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu dapat kita lihat, dapat kita telaah melalui bulan Sya'ban. Di mana dalam bulan Sya'ban ini kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa yang menggambarkan betapa agungnya Rasul kita Muhammad, betapa mulianya Rasul kita Muhammad, betapa tinggi pangkat dan derajat Rasul kita Muhammad. Maka tidaklah berlebihan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menisbatkan bulan Sya'ban itu dengan diri beliau. Salah satunya adalah peristiwa tahwilul kiblah, perubahan arah kiblat dari mengarah ke Baitul Maqdis untuk diubah menghadap ke Ka'bah sesuai dengan keinginan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Rasul sallallahu alaihi wasallam respon perubahan arah kiblat ini biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menghadap ke Baitul Maqdis. Kiblatnya orang-orang Yahudi dan kiblatnya orang-orang Nasrani. Rasul menerimanya wajar-wajar saja karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Tapi justru perubahan arah kiblat ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi untuk melakukan provokasi terhadap umat Islam. Maka begitu banyak umat Islam yang murtad karena provokasinya orang-orang Yahudi. Nah, murtadnya sebagian umat Islam itu pukulan berat bagi baginda Rasul Muhammad SAW. Maka sejak saat itulah Rasul SAW itu seringkali disaksikan selalu menengadakan wajah menatap langit, mengekspresikan keinginan beliau agar Allah segera mengubah arah kiblat ini. Yang penting jangan menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi keinginan Rasul, kiblat itu hendaknya diarahkan ke Ka'bah. Sebagaimana itu kiblatnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Tapi itulah sunnatullah yang berlaku atas diri hambanya. Bagi orang-orang yang beriman itu harus mengalami dan menghadapi ujian. Maka keinginan Rasul itu baru terwujud setelah 16 bulan. Kenapa? Ya karena barisan umat Islam tadi itu perlu dilakukan filterisasi. Mana orang-orang yang punya komitmen keislaman yang sesungguhnya dan mana orang yang setengah-setengah. Sebagaimana firman Allah berfirman, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu berpikir setelah mereka memaklumatkan bahwa mereka sebagai orang-orang yang beriman lalu mereka tidak diuji? Oh tidak, mereka pasti akan diuji. Sebagaimana Allah telah menguji umat-umat yang sebelumnya. Maka demikian pula dengan umat Islam, diuji oleh Allah 16 bulan lamanya melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah setelah 16 bulan, maka apa yang menjadi keinginan Rasul itu pun terwujud. Apa yang menjadi dambaan Rasul itu pun kemudian terpenuhi. Di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan firman-Nya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh selama ini kami senantiasa memperhatikanmu. Engkau selalu menengadakan wajah menatap langit. Jadi bukan aku abaikan, kami perhatikan. Senantiasa kami memperhatikan, tapi itulah ujian harus dijalankan. Lalu jawab kata Allah, falanuwalliyannaka, dan pasti kami akan menghadapkanmu kiblatan ke arah kiblat tardhaha yang engkau sukai. Di sini setiap muslim seyogianya mengambil spidol dan menggarisbawahi, memberikan tanda dengan spidolnya supaya benar-benar terekam dalam otak dan pikirannya betapa agungnya Rasul Muhammad. Kenapa tidak? Karena tatkala Allah katakan dan kami pasti akan menghadapkanmu wahai Rasulku Muhammad ke arah kiblat yang engkau suka. Allah tidak mengatakan yang aku suka, tapi Allah katakan yang engkau suka. Jadi di sini yang terpenting adalah keridhaanmu. Padahal ini berkait dengan ibadah yang paling sakral, ibadah yang paling vital, ibadah yang menentukan. Justru yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat, Allah katakan terserah engkau wahai Rasulku Muhammad. Enggak prinsip bagiku mau menghadap ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Yang prinsip bagiku adalah keridhaanmu. Maka Allah katakan falanuwalliyannaka kiblatan tardhaha, dan kami pasti akan menghadapkanmu ke arah kiblat yang engkau suka. Sementara yang disukai oleh Rasul adalah Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka arahkan wajahmu menghadap ke arah Ka'bah Masjidil Haram itu.
Ini salah satunya, dan ayat ini turun pada bulan Sya'ban. Ayat yang begitu agung, yang mencerminkan akan keagungan Rasul itu turunnya pada bulan Sya'ban. Demikian pula firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah untuk berselawat kepada Nabi, juga turunnya pada bulan Sya'ban. Maka tidaklah berlebihan kemudian kalau Rasul mengatakan wa sya'banu syahri, dan adalah bulan Sya'ban itu bulanku. Artinya bulan yang syarat dengan nilai-nilai kemuliaan diriku, nilai-nilai keagunganku. Setiap umat bisa menelaah melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Sya'ban, dan sampailah pada kesimpulan betapa agungnya Rasul Muhammad. Lalu masih ada manusia bodoh di antara umat ini yang mengatakan Rasul adalah manusia biasa. Iya, nggak perlu kita agung-agungkan, nggak perlu kita mulia-muliakan, kultuskan, dan seterusnya. Orang-orang bodoh, orang-orang yang dibutakan mata hatinya oleh Allah, sehingga dia tidak dapat menangkap dan melihat akan keagungan Rasul kita Muhammad. Nah, orang-orang seperti itu apa bedanya dia dengan pandangan seorang Abu Jahal atau pandangan seorang Abu Lahab yang mengatakan bahwa Rasul manusia biasa, ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq, yang makan seperti kita, berdagang di pasar seperti kita. Itulah yang dipandang oleh Abu Jahal dan Abu Lahab terhadap sosok Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini ada umat yang seperti itu, maka apa bedanya dia dengan Abu Jahal dan Abu Lahab? Itu saja. Ya. Mungkin bedanya dia Abu Gosok. Ya, ya itu saja. Ya. Kalau di sana dulu ada Abu Lahab, Abu Jahal, di sini mungkin ada Abu Gosok. Ya. Jadi Rasul mengatakan wa sya'banu syahri. Selanjutnya wa ramadhanu syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Mengapa? Karena sarana dan seluruh yang akan menghantarkan kita kepada kemuliaan di sisi Allah itu Allah letakkan pada bulan Ramadan. Jadi kalau kita ingin mengukur sejauh mana kemuliaan umat Muhammad ini dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, sejauh mana kemanjaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu, itu dapat kita lihat kebaikan demi kebaikan, ya, kemuliaan demi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita melalui keagungan bulan Ramadan. Maka tidaklah berlebihan kalau Rasul mengatakan wa ramadhanu syahru ummati. Nah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita hingga kita dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.